Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berusaha membuat soal CBT yang mana soal nanti eh, memvariasi pilihan ganda, kemudian ada soal isi, ada menjodohkan, ada soal benar salah, ada soal jawaban singkat dan uraian. Dan ini sangat mudah, kita tidak usah ribet, tidak usah bingung, cukup sekali jalan, insya Allah semua soal yang kita inginkan nanti sudah bisa kita buat, dan anak-anak pasti akan lebih senang karena soalnya tidak monoton, misalkan pilihan ganda semua atau menjodohkan semua, tapi soalnya akan berbentuk variasi. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP. Yuk. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada e-learning madrasah sesuai dengan madrasah masing-masing. Untuk kali ini saya yakin untuk masuk di forum ini kita sudah sangat akrab sekali. Kita langsung saja menuju pada computer based test atau CBT. Langsung saja kita klik untuk membuat soalnya. Maka di sini kita akan dibawa ke halaman ini. Oke, langsung kita klik buat ujian CBT. Oke, setelah kita klik maka kita langsung seperti biasa ketika membuat soal kita buat identitas dulu biar nanti ujiannya ini mudah dipahami siswa, karena ini penting juga untuk memberi nama ujian dan juga jenisnya. Misalnya saat ini kita ambil misalkan ya, kita ambil penilaian akhir semester, kemudian nama ujian kita ganti, kita buat monggo sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau sesuai dengan kepentingan. Saat ini kita buat aja latihan membuat CBT. Tuh, waktu misalkan kita tetap 120, untuk tanggal misalkan kita ambil tanggal 19 ini, waktu dimulai nanti pukul 22 sampai dengan nanti pukul 19 pukul ya 23 misalkan kita ambil ini. Oke, setelah ini Bapak Ibu, karena tadi saya sudah membuat soal di template nggih. Kalau kita nanti klik dibuat soal, maka ini kita akan membuat secara manual satu-satu, dan ini tentu memakan waktu lebih lama karena ketika membuat satu-satu itu lebih banyak waktu yang harus kita butuhkan. Sebaiknya memang kita membuat saja di template. Caranya bagaimana? Kita masuk di mana? Kita dari buat ini kita lompati, bank soal pun nanti kalau sudah jadi satu soal sudah jadi baru kita import. Misalnya kita mau membuat soal di kelas lain, tapi karena kita membuat soal pertama maka kita belum bisa ambil dari bank soal, maka kita lakukan import soal saja. Nah, import soal itu nanti kalau belum punya template-nya bisa di-download di sini, di menu ini pasti ada. Karena tadi saya sudah punya, maka langsung saya upload soal yang sudah saya buat, yang mana soal tadi dari template ini kemudian saya buat soalnya. Nah, ini setelah soal jadi kita input saja, kita upload maksud kami. Nah, ini soalnya kita klik, kita ambil, maka soal dari sini maka langsung kita import saja soalnya. Nah, klik, kita tunggu untuk import soal. Oke, setelah soal diupload maka di sini langsung terdaftar sebagai kegiatan CBT. Kita lihat di sini ada penilaian akhir semester, kemudian tadi kita kasih nama latihan membuat soal CBT, kemudian soalnya jumlahnya 10 dan waktunya ini. Perlu kami sampaikan 10 soal yang kita buat ini semuanya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda Bapak Ibu, ini soal masih pilihan ganda, dan nanti kita coba merubah soalnya. Oke, setelah seperti ini maka langsung saja kita edit. Oke Bapak Ibu, kita setelah klik edit akan dibawa pada layar seperti ini. Maka langsung aja buat soal ini kita klik. Nah, di sini 10 soal yang kita upload tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 10. Oke, kita cek ya, misalkan ini nomor 1. Nah, sekali lagi semua soal 10 soal ini pilihan ganda, kita cek aja. Ini opsinya jawaban A. Ini nomor 1, kita di sini nomor 1, kemudian ini soalnya, ini opsi jawabannya A sampai E dengan kunci C. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita misalkan cek lagi soal kedua,
ini soalnya, kemudian ini nanti jawabannya, opsi jawabannya. Jadi semua soal 10. Kita cek semua soal pilihan ganda dari 10 ini. Oke, ini 10, nomor 10 juga sama. Baik Bapak Ibu, mari kita ubah soal ini biar kita nanti lebih mudah. Misalkan kita mau mengubah soal yang pertama, biar kita nggak banyak ngetik. Misalkan di sini soal 1 kita ubah menjadi soal dalam bentuk betul dan salah. Maka soalnya seperti ini, Asmaul Husna Al-Hakim. Misalkan karena saya membuat contoh akidah nggih. Asmaul Husna Al-Hakim artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha apa? Biar kita nggak kebingungan, kita cek aja kuncinya. Dikunci jawabannya C. C itu adalah maha bijaksana. Misalkan kita mau membuat soal pernyataan nomor 1 ini betul, maka tadi kuncinya itu kita tambahkan di sini, kita pastekan di sini, maka bunyinya menjadi Asmaul Husna Al-Hakim, berarti Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Dengan demikian kita uji kemampuan siswa untuk menunjukkan apakah pernyataan di soal ini betul atau salah. Caranya ini mengubahnya, kita klik di sini. Nah, ini yang paling penting. Di dalam pilihan di dalam soal ini di atas, di bawah nomor ini akan ada line yang menunjukkan ini. Kalau kita klik maka dia akan menampilkan ini jenis soal, ada benar salah, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada short answer atau jawaban pendek, ada isi jawaban lebih panjang. Maka misalkan tadi kalau soalnya bunyinya demikian, maka yang paling ideal nanti adalah ini kita ubah menjadi soal salah ataupun benar. Maka ini otomatis tampilannya akan berubah, menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan. Karena ini benar salah maka opsinya menjadi seperti ini, tidak A B C D E kayak tadi. Maka Bapak Ibu, setelah kita membuat ini, kuncinya tadi adalah benar, maka ini harus kita klik. Jadi setelah kita klik maka ini jawabannya adalah ini. Oke, itu soal nomor 1 sudah berubah dari pilihan ganda menjadi soal betul dan salah. Kita lanjut, misalkan kita mau mengubah lagi soal nomor berapa. Misalkan ini soal nomor 3. Nomor 3 mungkin kita ganti menjadi soal dalam bentuk misalkan soal menjodohkan. Nah, ini kita ubah sekali lagi, soal ini awal pilihan ganda kita ubah sekarang menjadi menjodohkan. Kita matching ya, menjodohkan dengan pertanyaan rukun Islam yang benar sesuai urutannya. Nah, berarti urutannya 1, dan di sini kita tulis syahadat, kemudian 2 sholat, 5 haji. Oke. Maka ini nanti siswa, anak-anak kita itu akan disuguhi dengan soal nomor 3 dalam bentuk menjodohkan. Maka dia nanti tinggal memasangkan 1 ini pasangannya mana, 2 mana, 3 mana. Itu nanti anak akan menjodohkan. Siswa kita tinggal menjodohkan. Oke, soal nomor 3 sudah selesai. Misalkan kemudian kita ubah lagi soal nomor 7. Soal nomor 7 misalkan kita ubah menjadi opsi jawaban singkat. Nah, misalkan soalnya kita ubah aja nama Allah yang baik disebut dengan, maka ini nanti jawabannya singkat saja. Nah, oke. Maka di sini kita ubah Bapak Ibu jadi short answer ya. Ini nama-nama ini. Dan kunci kita input di sini kuncinya. Nah, kunci kita input misalnya di sini ada jawabannya adalah Asmaul Husna. Nah, itu untuk soal yang nomor 7 sudah berubah Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita ingin mengubah lagi misalkan nomor 9. Nomor 9 kita buat soal dengan jawaban panjang. Maka di sini kita ubah menjadi IC. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Nah, untuk IC misalkan kita membuat jelaskan nilai positif dari mengamalkan Asmaul Husna
Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sudah selesai untuk soal nomor 9. Bapak Ibu, dari 10 soal yang kita buat, yang awalnya pilihan ganda, kita edit saja menjadi mudah. Sudah terdapat beberapa variasi soal, mulai menjodohkan, mulai benar salah, kemudian jawaban pendek, dan seterusnya. Dan dari sini sangat mudah, maka setelah itu kita simpan Bapak Ibu. Nah, ini kita simpan. Oke, kita simpan. Maka di sini kita sudah punya 10 soal yang sangat bervariasi sehingga tidak menjenuhkan. Oke. Lalu bagaimana kita melihat tampilan soal yang kita buat tadi? Oke. Untuk lebih jelasnya, demikian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.